Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita memasuki kajian terakhir dalam fikih ibadah. Kita sudah memulai fikih ibadah mulai dari membicarakan air yang bersih, air yang bernajis, segala macam. Malam hari ini akhir dari kajian fikih ibadah yaitu yang berhubungan dengan pengurusan jenazah atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan tajahizul mayyit, ya, mengurus jenazah. Semua ini akan kita alami ini, yang namanya kematian ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Suka tidak suka, mau tidak mau, semua kita akan melewati ini. Kita di dunia ini ibaratkan menunggu antrian saja. Ada saudara-saudara kita yang duluan, di belakangnya siapa, siapa lagi setelah itu, siapa lagi setelah itu. Semuanya kita itu menunggu giliran saja. Ibaratkan orang menunggu antrian. Antrian keberapa kita tidak tahu. Gitu kan? Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, semuanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kecuali. Jangan dikira masih muda, yang tua-tua dulu lah. Bukan juga. Kita lihat yang masih bujangan pun meninggal juga. Malah yang baru lahir pun meninggal juga. Semuanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah sampai pada titik ini, sudah sampai kepada ajal masing-masing ini, maka mau tidak mau harus diurus jenazahnya. Ya, harus diurus jenazahnya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya jenazah itu diurus dengan baik? Jangan asal gitu nah. Nah, saya kadang-kadang kasihan itu, ya kan, orang yang mengurus jenazah ini asal saja, ya kan? Mungkin dia menggunakan paket hemat, gitu kan? Tidak paket sempurna. Masa 10 menit sudah selesai memandikan jenazah? Apa mengurus jenazah seperti itu kan? Nah, ini ada indikasi bahwa yang ngurus ini memang artinya tidak dari hatinya. Ya hanya sekedar suruh Pak RT mandikan saja sudah selesai sudah kan masuk situ. Masya Allah. Nah, ini makanya ini jadi perhatian kita. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu sekalian, karena ini akan sampai ke giliran kita, sampai ke giliran keluarga kita, anak-anak kita segala macam. Ini diajarkan kepada mereka, ya kan? Kepada anak menantu kita, ya supaya jangan orang lain nanti yang tidak ikhlas itu yang mengurus kita. Itu yang kita khawatirkan itu. Nah, kalau anak-anak kita insya Allah mereka pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Ya kan, kalau kerabat kita, keluarga kita dekat, insya Allah mereka akan mengurus kita dengan baik. Tapi kalau orang yang tidak kenal, dipaksa-paksa, kan pergilah ngurus-ngurus. Akhirnya ya, karena memang dia tidak mutna mengurus itu, asal saja diurusnya. Pernah kejadian itu, ya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah terjadi kepada kita. Begitu jenazah itu sudah dikapani, mau diangkat jenazahnya ini, alhamdulillah keluar kembali kotorannya, keluar lagi. Soal kenapa dari mana tahu? Bau. Apa ini lah kuning rupanya di belakang kain kapan tuh. Nah itu dia karena yang ngurus ini tidak beres, asal saja. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian tolong diperhatikan ini kalau kita ingin, ya kan? Jenazah kita diurus anak-anak kita ajarkan kepada mereka. Ini sayang anak-anak muda kita ini tidak minat pengajian ini masalahnya ini kan. Nah, kita lah di sini orang tuanya. Kita orang tuanya di sini mengajari mereka. Makanya ini kita kaji malam ini, Bapak Ibu sampaikan kepada anak keluarga, anak menantu di rumah, gitu kan? Supaya nanti ketika anak menantu mengurus kita diurus dengan benar. Nah, tidak diurus orang lain dengan asal, ya kan? Asal saja, gitu kan? Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini saya ingatkan ini supaya menjadi perhatian kita. Kalau kita ingin diurus dengan baik, gitu kan. Tapi kalau kita terserahlah urusan orang yang hidup, terserah juga lah kalau begitu kan. Kalau ingin kita diurus dengan sebaik-baiknya, yang paling bagus mengurus kita itu adalah anak keluarga kita. Yang paling bagus.
Ya, ada sih orang-orang lain, orang-orang yang ikhlas mudah-mudahan kan. Kalau ketemu orang yang ikhlas. Kalau orang yang hanya mengurusnya dengan terpaksa, mau cepat-cepat urusannya, nah ini yang kita khawatirkan ini, dia hanya menggunakan paket hemat istilahnya kan. Kewajibannya kan cuma hanya siram apa namanya, guyur semuanya sudah basah, selesai lah. Kewajibannya kan sampai di situ saja. Ini namanya namanya di paket hemat. Selesai. Nah, apakah bersih apa tidak ada urusan lebih gede lagi itu. Yang penting sudah mendikan kata dia kan. Alhamdulillah. Ya kan? Ya. Maka ini betul-betul menjadi perhatian kita Bapak Ibu sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Wajib bagi si mayit, wajib bagi pada mayit, bukan bagi si mayit ya. Wajib pada mayit. Paslun, ini satu bab atau bagian fima yata'allaqu bil mayyiti, yang berhubungan dengan mayit. Apa saja yang berhubungan mayit itu? Yang pertama, min ghuslihi, memandikannya. Yang banyak kadang-kadang masyarakat ini yang enggan memandikan ini. Kalau mengkafani banyak, kalau menyolatkan banyak, mengantarkan banyak. Tapi yang mengkafani ini banyak alasan. Karena takutlah, inilah segala macam lah. Nah, ini makanya yang pertama ini menjadi perhatian kita Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah memandikannya. Ya. Saya ada satu kejadian kemarin tuh, di Pak RT berulang-ulang manggil saya. Kebetulan saya ada apa? Padahal banyak jemaah di situ kan. Tidak ada yang mau menangani memandikannya itu. Kalau yang lain banyak. Nah itu nah. Makanya Bapak Ibu sekalian ini kita perhatikan ya. Yang pertama memandikannya, yang kedua watakfinihi, mengkafaninya, mengkafani mayit. Yang ketiga wassolati alaihi, menyolatkannya, wadafnihi, dan memakamkannya. Jadi ketika seorang wafat meninggal dunia, maka yang harus diurus 4 macam. Yang pertama memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga menyolatkannya, dan yang keempat memakamkannya atau menguburkannya. 4 hal ini yang harus kita selenggarakan dengan baik kepada sang jenazah, kepada mayit itu. Ya, inilah yang akan kita kaji, bagaimana memandikannya, bagaimana mengkafaninya. Ini sekarang ini kita mengkaji ini supaya ada ilmunya, ya kan? Kita tidak hanya ya terserahlah seperti apa gitu kan. Kalau kita punya ilmunya kan, kalau kita ikut di situ mungkin ada yang menyelenggarakan itu yang kelupaan, kita ingatkan, atau kita sendiri yang langsung menanganinya, itu kan. Nah, karena beribadah ini kan perlu ilmu. Maka malam hari inilah kita mengkaji ini, mempelajari ini supaya kita punya pengetahuan, punya ilmu bagaimana mengurus jenazah, ya kan? Wa yalzamu ala tariqi fardil kifayah. Wajib dalam pengertian wajib kifayah. Maksudnya wajib kifayah orang menyelenggarakan ini Bapak Ibu sekalian. Wajib kifayah fil mayyit, pada seorang mayit al-muslim, seorang mayit muslim itu. Ghairul muhrimi wasyahid, selain orang yang sedang ihram ataupun syahid. Ya. Jadi bagi orang yang hidup, hukumnya wajib kifayah mengurus jenazah. Apa maksud wajib kifayah? Salah satu di antara warga itu, ya kan, kalau sudah menyelenggarakannya maka lepaslah kewajiban yang lain. Tapi kalau tidak ada yang mengurusnya, semuanya berdosa. Namanya wajib kifayah. Nah, bedanya dengan kalau sholat 5 waktu namanya wajib ain atau fardu ain, begitu kan? Kalau sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah, itu kan? Nah, tapi walaupun satu orang saja yang apa namanya mengerjakannya lepas yang lain, kita semuanya seharusnya harus bisa, ya kan? Nah, kadang-kadang
terjadi pada musim Lebaran misalnya, pada pulang kampung, yang biasa mengurus jenazah itu tidak ada tempat. Nah, paksa mendatangkan dari kampung luar. Nah, ini kan ironi kan, sebanyak ida kita di sini masa harus mendatangkan dari kampung luar. Nah, itu karena makanya karena kalau kita masing-masing tahu di sini, tidak perlu harus memanggil dari RT 6, ternyata 2 RT 17 tidak ada pula orangnya di situ yang biasa. Lari pula ke tempat lain lagi. Nauzubillah. Nah, itu sebenarnya karena warga kita ini barangkali tidak antusias, pengen tahu. Kalau misalnya masing-masing tahu ini, kenapa harus sibuk cari ke sana kemari kita gitu kan? Nah, jenazah sudah terbaring beberapa jam di situ, sementara yang ngurus tidak ada. Kan ironi seperti ini kan? Nah, itu makanya seharusnya di tempat kita ini, ya kan, semakin banyak orang yang bisa, yang semakin banyak yang mengerti dan mau, semakin mudah urusannya, ya kan? Nah, tapi semakin banyak orang yang tidak mau tahu persoalan sebenarnya kan, bukan tidak tahu, tidak mau tahu, makanya urusannya akan semakin sulit, ya. Jadi itu tadi hukumnya fardu kifayah. Fil maitil muslim, tapi terhadap mayit yang beragama Islam, ya, beragama Islam. Ghairul muhrimi, ya, selain muslim yang sedang ihram. Nah, kalau orang yang ihram nanti ada ketentuannya sendiri. Wasyahid, begitu juga orang yang meninggal karena syahid, ya. Itu tadi yang wajib itu arba'atu asya, ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu, yaitu memandikan, mengkapani, menyolatkan dan memakamkan. Nah, wa illam yu'lam bil maiti illa wahid ta'ayyana alaih. Jadi kalau misalnya tidak ketahuan apakah yang meninggal ini muslim atau tidak muslim, ya kan? Misalnya orang baru misalnya datang, nah tiba-tiba meninggal di tempat itu, identitas tidak ada, ya kan? Apakah dia muslim atau ghairu muslim atau non muslim, identitas tidak ada. Bagaimana cara menetapkannya? Ya, ta'ayyana alaihi ma dzukir, maka ditentukan saja dia sebagai seorang muslim. Jadi kita husnuzon bahwa ini adalah muslim, ya. Wa ammal maitul kafir, adapun jenazah orang kafir itu selain orang yang beragama Islam, fassolatu alaihi haramun, maka menyolatkan orang kafir itu haram hukumnya. Harbiyan kana au zimmiyan, baik dia kafir harbi atau kafir zimmi. Kafir harbi itu artinya kafir yang memusuhi kita, ya kan? Misalnya mempersulit kita untuk menjalankan agama Islam misalnya, itu namanya kafir harbi. Tapi ada juga kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah kafir yang tidak mengganggu kita. Dia menjalankan agamanya lah, kita sama-sama saling menghormati. Namanya kafir zimmi. Gimana? Kalau muslim dia tetap Pak Martono, tidak ada bedanya walaupun dia bunuh diri. Nah, ini kadang-kadang pemahaman di masyarakat yang salah ini kan. Jadi orang yang bunuh diri itu namanya, mereka itu adalah mati dalam keadaan fasik, tapi dia tetap muslim itu. Nah, jangan kita beda-bedakan, dia tetap muslim, wajib diselenggarakan. Ya, tapi memang meninggalnya dia namanya meninggal dalam keadaan berdosa tadi, ya.